Rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Inti dari 4 bulan haram mulia itu, inti dari tanah haram itu, inti dari ibadah di bulan haram itu tak lain tak bukan adalah zikir, mengingat Allah. Jangan sampai putus kontak dengan Allah. Tapi Allah ini maha mengerti, maha paham bahwa manusia ini cepat bosan. Dia kalau bulan monoton, bosan. Maka dibuatnya variasi. Ada bulan Ramadan, isinya puasa saja. Ada bulan Zulhijjah, isinya haji. Isi haji itu pun tak sama. Ada yang modelnya berputar keliling, ada yang modelnya dari Safa ke Marwah. Berputar keliling itu pun tak sama caranya. 3 kali putar pertama ramal, berlari-lari kecil. Antara Safa Marwah itu pun tak sama. Antara 2 tiang yang hijau dianjurkan lari-lari kecil. Zikir itu pun tak sama. Ada zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang zikir isinya astaghfirullahal azim. Ada yang zikir isinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang zikir isinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ada yang utama, afdaluz zikri, seabdal-abdal zikir la ilaha illallah. Tapi intinya secara keseluruhan yang diinginkan Allah. Kenapa Allah buat ada bulan haram, ada tanah haram, ada ini, ada itu? Supaya kita tak putus kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Senin, ibadah puasa Senin. Nanti hari Kamis, ibadah puasa Kamis. Nanti malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Hari Jumat disuruh banyak selawat. Apa sebetulnya yang diinginkan? Itulah yang dibaca imam kita pada rakaat pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Tak ada jumlah batasannya. Dzikran katsira, sebanyak-banyak zikir. Tapi coba tengok pangkal ayat. Allah tak mengatakan ya ayyuhan nas, hai manusia, tapi di awalnya dia kunci dengan ya ayyuhallazina amanu. Karena orang beriman sajalah yang bisa mengingat Allah. Adapun selain orang beriman, kalau dia mengatakan mengingat Tuhan, Tuhannya tak betul, palsu. Yang dia ingat apa? Pokok kayu, batu, lembu, hantu. Tak betul yang dia ingat itu, patung, berhala. Sedangkan kita, yang kita ingat itu siapa dia? Wujud, qidam, baqa. Wujud dia ada. Sebelum yang ada ni ada, dia sudah ada. Qidam, baqa, kekal abadi. Kalau yang lain itu berawal berakhir, sedangkan dia huwal awwalu wal akhiru. Tuhan kalian itu berawal dan berakhir. Mana buktinya? Nih, wal awwalu wal akhiru. Sebelum alam ini ada, dia sudah ada. Maka dia disebut huwal awwalu. Setelah alam ini binasa, hancur semuanya, dia tetap ada. Maka dia disebut akhiru. Nah, ini mesti dijelaskan. Jangan sampai anak-anak kita nanti, Tuhan kalian itu berawal berakhir. Dari mana? Nah, ini tengok di Asmaul Husna. Huwal awwalu wal akhiru. Sebelum alam ini ada, sebelum manusia ada, sebelum jin ada, dia sudah ada. Maka dia disebut huwal awwalu. Ketika semuanya nanti binasa, maka dia tetap ada. Maka dia disebut akhiru. Bukan dia berawal dan berakhir. Oleh sebab itu maka dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak tertipu dengan benda, tak tertipu dengan sihir, tak tertipu dengan magic, tak tertipu dengan pukau. Orang Islam disuruh banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok terakhir bulan Jumadil Akhir, masuk malam Rabu, berkumandang azan sore Selasa itu nanti, tenggelam matahari Jumadil Akhir, kita pun sudah masuk bulan Rajab. Tidak ada ibadah khusus. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Manusia ini kan selalu menunggu momen. Kamu kenapa belum juga lagi banyak-banyak solat sunat? Saya nunggu momentum Pak Ustaz. Momen apa lagi ditunggu? Nantilah Ramadan, kelamaan.
2 bulan lagi. Momen Rajab ini, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sanggup puasa, silakan puasa. Tak sanggup puasa, perbanyak solat-solat sunat, solat tahajud, solat witir, solat duha, solat isra, solat awabin, solat sunat qabliyah, solat ba'diyah, solat taubat, solat tasbih, solat mutlak. Perbanyak. Yang tak bisa solat sunat, perbanyak baca Quran. Yang sudah ikut one day one juz, alhamdulillah. Yang belum, coba-coba membangkitkan motivasi beramal. Sekarang katanya one day one juz itu pun bisa ditawar. One day half juz, 1 hari setengah juz. Yang tak sanggup, ada lagi yang terendah katanya, one day one page, 1 hari 1 halaman. Tapi jangan pula ditawar one day one verse, 1 hari 1 ayat. Nanti ayat pun ditawarnya juga ayat pendek, Yasin, selesai. Artinya jangan sampai kosong daripada zikir. Ketika tadi kita sholat, maka dari mulai takbiratul ihram kita zikir Allahu Akbar, zikir, rukuknya zikir, sujudnya zikir, i'tidalnya zikir, tasyahudnya zikir, iftitahnya zikir, fatihahnya zikir. Sholat itu zikir, tapi zikir bukan sholat. Nah, jangan dibalik. Nanti ada orang tak sholat, kamu kenapa tak sholat? Zikir aja cukup. Tak bisa. Tapi pendek. Paling lama tadi sholat itu 10 menit. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Berzikir dalam sholat. Tapi ada yang lebih panjang. Yang puasa tadi. Dari mulai makan sahur, start azan jam 5. Itu sudah tak boleh lagi makan. Sampai azan maghrib. Azan subuh jam 5. Azan maghrib 6.30. 13 jam setengah. 5 ke 5 12. 6.30 13 jam setengah. Ingat, mau minum, aku sedang puasa. Mau makan, aku sedang puasa. Saya Pak Ustaz sudah sepiring baru ingat Allah bersedekah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang sedang puasa, makan dia, setelah makan baru dia ingat, maka Allah sedang bersedekah untuk dia. Tapi dalam mazhab Maliki batal. Itu beda mazhab Syafi'i dalam Maliki. Dalam masalah wudu, enak mazhab Maliki. Kalau bersentuhan tak bersyahwat tak batal. Ketat dalam mazhab Syafi'i. Bersentuh syahwat tak syahwat batal. Tapi dalam masalah puasa enak mazhab Syafi'i. Kalau lupa makan tak batal. Tapi jangan tiap hari pula lupa. Mazhab Maliki kalau lupa batal. Wajib diqadha kalau dia puasa Ramadan. Nah, lebih panjang limit waktunya. Yang dari 10 menit ketika salat ditambah lagi ba'diyah mungkin 3-2-5 menit, 15 menit. Tapi kalau puasa 13 jam setengah. Tapi ada yang lebih lama lagi daripada itu. Mana dia? Orang yang berzikir pada hari-hari tertentu di bulan haram. Hari 8 Tarwiyah, hari 9 Arafah, hari 10 Nahar, hari 11, 12, 13 Tasyrik. 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 Tasyrik. 6 hari. Nah, ini lebih panjang lagi. Tapi sebenarnya itu hanyalah proses pelatihan. Latihan zikir, latihan ingat, latihan selalu merasa dikontrol, ada pengawasan. Ketika orang sudah mengatakan labbaik Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu untuk haji, gatal rambutnya, ingat, nanti kalau rontok satu kena dam, tak jadi. Gatal hidungnya, ingat, rontok bulu hidung satu kena dam, tak jadi. Ada terasa makanan masuk ke giginya, maka dia cabut itu duri dari pohon korma. Untuk hati-hati, tercabut batang kayu, rumput, menginjak rumput, takut mati, kena denda. Mau memakai pakaian berjahit, kedinginan, pakai jaket, ingat, kena denda. Perempuan, mau dipaksangnya sarung tangan, ingat, kena denda. Sebenarnya ibadah-ibadah itu melatih kita untuk ingat rem. Jangan sampai orang itu hidup remnya blong, tak ada kontrol sama sekali. Jadi kalau ada orang sudah sholat rajin, puasa sunat rajin, umroh bolak-balik, haji sudah pernah, tapi hidupnya tidak ada ingat sedikit pun, ia terjebak dalam ritual ibadah. Nauzubillah.
Inilah yang kata Allah, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, terjebak pada ritual ibadah. Sampai-sampai ada seorang ulama besar, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub rahimahullah almarhum, mantan imam Masjid Istiqlal, mengejek orang yang terlalu banyak pergi ke Makkah tapi tidak berubah perilakunya, sampai-sampai dia mengatakan haram jatuhnya. Na'udzubillah. Karena kata dia mubazir saja, tidak ada efek yang diambil daripada ibadah itu. Jadi yang ingin saya sampaikan malam ini bahwa Allah Ta'ala menciptakan ada bulan-bulan khusus, ada tanah-tanah khusus, ada orang-orang khusus, ada ibadah-ibadah khusus. Itu substansi makna di dalamnya supaya kita mengingat Allah dengan cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi puncaknya adalah perilaku menjadi baik. Karena banyak orang terjebak pada rutinitas ibadah, ibadahnya banyak tapi perilakunya tak berubah. Cobalah tengok ujung daripada ayat-ayat tentang ibadah itu. Salat, ada target yang mau dicapai di ujung. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Artinya kalau orang rajin sholat, banyak sholat sunat, sholat itu, sholat ini, sholat itu, tapi tak berpengaruh pada ibadah, pada perbuatan tingkah lakunya, berarti tak bermakna. Nah, tapi jangan dibalik. Saya memang tak sholat Pak Ustaz, tapi saya baik. Nah, itu tak bisa. Karena Islam itu kata Syekh Mahmud Saltut, Grand Syekh Al-Azhar, Al-Islam aqidah wa syariah. Islam itu ada akidah, keyakinan di dalam yang tak bisa ditengok, tapi dia juga ada syariah, ada hukum. Nampak berefek solatnya. Setelah solat tak mau makan haram, setelah solat gaji pembantu cepat, setelah solat gaji satpam security tak dimakan, setelah solat tidak mau menyikut orang, setelah solat lidahnya tak tajam, setelah solat matanya tak gatal. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Begitu juga dengan puasa. Akhir daripada puasa itu coba tengok ayatnya di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah puasa dia takut cakap kasar, takut menganiaya orang, takut menggeser sempadan tanah, takut main-main timbangan, takut mak'ab, takut menganiaya, takut berbuat zalim, takut. Ada rasa takut. Jadi kalau ada orang rajin puasa, Senin Kamis, Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa, rajin puasa, tapi tak berhenti dia melakukan perbuatan, tak ada efeknya. Dia hanya jalan di tempat. Sama macam orang yang rajin ikut pelatihan. Pelatihan itu, pelatihan ini, pelatihan itu, pelatihan ini. Hanya capek, lelah saja. Makanya dalam Islam itu seimbang antara ibadah dengan akhlak. Makanya Allah tak pernah memuji Nabi, ibadahmu banyak. Ya Muhammad, engkau yang sering sholat sunat. Ya Muhammad, yang engkau banyak zikir. Ya Muhammad, engkau umrahmu sekian kali. Tidak. Tapi yang dipuji Allah apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu. Yang dipuji Allah itu ada akhlak. Dan kita disuruh Allah mengikut dia. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatnya itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlaknya, lembutnya, baiknya, sopannya, dan nampak betul Nabi Muhammad itu bukan produk lingkungan. Dia tinggal di Arab. Orang Arab itu kasar, cakapnya, suaranya melengking. Berapa banyak orang-orang kita di Arab itu bingung, terkejut-kejut, pucat-pucat dia nengok orang Arab ngomong. Ustaz, itu orang Arab tuh marah atau gimana? Itu baru berbisik lagi, Bu. Ibu tenang aja lah. Begitu gaya dia. Tapi Nabi Muhammad SAW tampil dalam keadaan penuh dengan kelembutan. Apa kata Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku 10 tahun menjadi pembantu Nabi. Ma qala li uffin qattu. Tak pernah dia membentak aku sekali. Orang-orang paling hobi membentak. Haji, roh. Tapi Nabi tak pernah membentak aku. Itu menunjukkan dia bukan produk tempat lingkungannya. Di tengah pokok-pokok kaktus yang berduri itu, tiba-tiba ada satu mawar merah yang harum semerbak.
nampaklah bahwa dia bukan produk lingkungan itu, tapi dia asing karena memang dia utusan Allah. Maka bolak-balik dikatakan, Yasin innaka laminal mursalin. Yasin, hai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin. Lam itu kalau pendek artinya sungguh. Laminal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau membacanya salah, dibacanya panjang. Innaka laminal mursalin, kau bukan seorang rasul. Untung saya tak baca Yasin, Pak Ustaz. Yang beruntung bukan, untung bacaannya benar. Makanya harus membaca terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau nanti ditanya, ini sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ibadah. Habis bulan Rabiul Akhir masuk Rajab, ibadah lagi. Habis Rajab masuk Sya'ban, ibadah lagi. Habis Sya'ban masuk Ramadan, ibadah lagi. Habis Ramadan masuk Syawal, ibadah. Habis Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa sebetulnya tujuan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita ni dikasih Allah nyawa untuk beribadah. Ada jasad, ditiupkannya ruh ke dalam jasad itu. Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalam jasad itu. Ruh itu masuk ke jasad dengan cara ditiup, dan dia pun keluar juga nanti akan bertiup. Makanya orang mati itu bertiup. Dan yang terakhir menengok ruh itu biji mata. Kita terpuji mata. Kenapa belum lagi menghembuskan? Makanya kita dengar ada ungkapan orang menghembuskan napas yang terakhir. Karena setelah itu dia tak berembus lagi. Kalau sudah menghembus terakhir, dihembusnya sekali lagi, lari semua yang ada di keliling. Menghembuskan napas terakhir. Karena waktu masuknya ke dalam dia berhembus, keluarnya pun dia berhembus. Kenapa sampai hari ini belum hembusan yang terakhir? Allazi khalaqal mauta, aku yang menciptakan mati, wal hayata, aku yang menciptakan hidup. Abdus Samad, aku buat engkau belum hembusan terakhir. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin engkau beramal.